penelitian ini kemudian diperluas, apakah orang beragama lebih senang membantu orang lain dibandingkan orang yang tidak beragama? Penelitian itu membuktikan tidak ada bedanya juga. Ternyata banyak orang beragama yang bakhil dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. Malah penelitian itu mengejutkan. Ateis, katanya orang-orang ateis, ternyata umumnya lebih pemurah dibandingkan dengan orang-orang beragama. Mudah-mudahan penelitian ini tidak benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang terpilih. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan inayah yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama kami adalah Kang Jalaluddin Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalaluddin yang saya dalam sapaan akrabnya memanggil Kang Jalal ya. Kang Jalal adalah mahasiswa S3 di Australian National University untuk bidang Political Science. Beliau ini adalah pimpinan salah satu yayasan di Bandung, Yayasan Mutahari. Mutahari ini dari kata apa ya? Dari kata toharo, suci. Suci ya. Mutahari artinya disucikan. Mutahari artinya disucikan. Jadi suatu yayasan yang insya Allah bisa mensucikan semua yang ada di dalamnya. Gitu. Yayasan Mutahari memiliki pesantren dan lembaga pendidikan, suatu SMA. Tetapi pesantrennya ini unik. Kalau pesantren biasanya berhubungan dengan anak-anak SLTA, tetapi pesantrennya ini untuk mahasiswa. Nah, Kang Jalal, kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu bidang kajian agama, yaitu soal cinta. Kata cinta ini biasanya menarik ya. Tetapi ini yang lain ini, Kang Jalal. Banyak orang beragama itu karena ya ayah ibunya lah orang Islam, anak keturunannya ya Islam, gitu. Seperti itu yang pada lazimnya. Lalu ada juga yang dia senang beragama karena dia ingin patuh kepada Allah, gitu. Dia tidak ingin menyimpang kepada Allah. Ada juga saya mempunyai seorang teman, dia beragama dekat sekali kepada agama, manakala dia sedang terjepit dan kena musibah banyak, gitu. Dia menghampiri Allah dan dia lalu sholatnya menggebu-gebu gitu. Nah, apakah ada di antara umat Allah ini, hamba Allah ini yang beragama karena cinta kepada beliau, kepada Allah gitu. Dan seperti apa itu? Lalu bagaimana tanggapan Kang Jalal beragama karena cinta kepada Allah? Gitu. Ya, silahkan. Sebetulnya bukan saja orang-orang tertentu. Semua kita mungkin harus beragama karena cinta. Saya kira itulah keberagamaan yang hakiki, keberagamaan yang sebenarnya. Itu pertanyaan Pak Arif itu mengingatkan saya kepada satu penelitian yang lucu tapi benar. Jadi aneh tapi nyata ya. Lucu tapi benar ya. Jadi Olpot itu psikolog ingin tahu apakah orang-orang beragama lebih sehat jiwanya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak beragama. Hasilnya mengejutkan, tidak ada bedanya. Jadi orang yang beragama dengan yang tidak beragama sama-sama mempunyai kemungkinan yang sama untuk masuk rumah sakit jiwa. Baik orang beragama maupun yang tidak beragama punya kemungkinan yang sama untuk menderita stres. Bahkan juga menarik, penelitian ini kemudian diperluas, apakah orang beragama lebih senang membantu orang lain dibandingkan orang yang tidak beragama. Penelitian itu membuktikan tidak ada bedanya juga. Ternyata banyak orang beragama yang bakhil dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. Malah penelitian itu mengejutkan. Ateis, katanya orang-orang ateis, ternyata umumnya lebih pemurah dibandingkan dengan orang-orang beragama. Mudah-mudahan penelitian ini tidak benar ya. Ya, enggak, saya kira benar. Benar ya. Ya, karena begini, masalahnya ketika orang melakukan penelitian,
gimana mengukur keberagamaan itu kan? Oh. Nah, dia salah ngukur. Iya. Dia ngukur keberagamaan orang itu dari seringnya datang ke gereja, dari aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja. Gitu. Iya. Jadi kalau dihitungnya, misal Pak Arif berapa kali datang ke gereja dalam 1 bulan? Atau ke masjid. Atau ke masjid. Iya, iya. Dikiranya keberagaman yang seperti itulah keberagaman inti agama itu di situ gitu kan. Tapi kalau penelitian memang susah ya. Iya. Penelitian itu kan harus terhitung, teramati. Betul. Jadi yang terhitung dan teramati saja yang dilihat. Nah, betul. Jadi sebetulnya penelitian ini benar. Iya. Tapi bahwa hasilnya seperti itu bukan penelitiannya salah, tapi karena dia meneliti yang bisa diamati saja. Iya. Nah, keberagamaan yang bisa diamati itu kan keberagamaan yang dangkal sebetulnya. Orang itu datang beragama tadi karena kepatuhan saja, Yeah. karena dapat musibah, Yeah. karena ini. Padahal keberagamaan yang hakiki ialah ketika kita bukan saja mau melihat Tuhan sebagai yang harus kita patuhi, Yeah. tapi juga melihat Tuhan sebagai saya tidak bisa menyebuti sesuatu atau seseorang, tetapi sebagai Allah yang kita cintai. Ya. Jadi wajah Allah itu kita mendekati dia karena cinta, bukan karena takut atau karena mengharapkan sesuatu. Itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, ada orang yang menyembah Tuhan karena ingin mengharapkan sesuatu. Kata Imam Ali, itulah ibadah para pedagang. Ada orang yang menyembah Tuhan karena takut akan siksanya. Itulah ibadahnya budak-budak belian. Tapi ada orang yang beribadah Tuhan karena cinta. Dan itu kata ibadah yang sejati. Itu ibadah orang merdeka, kata Imam Ali, ibadatul ahrar. Jadi sebetulnya keberagaman kita mestinya yang kita jalankan adalah keberagamaan karena cinta. Walhasil mungkin gambaran yang paling indah itu yang dilukiskan oleh Sajak Rabi'ah Al-Adawiyah itu kan ya. Kita baca aja, ada di sini enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oh, sayang sekali. Itu Taufik Ismail pernah menerjemahkannya dengan indah ke dalam bahasa Indonesia. Tapi saya sudah tidak hafal lagi. Tapi kira-kira saya hafal terjemahnya, cuma tidak seindah terjemah Taufik Ismail. Itu Rabi'ah pernah berdoa begini, Tuhanku, kalau aku menyembahmu karena takut akan neraka, masukkanlah aku ke neraka. Dan biarkanlah tubuhku besar sehingga memenuhi seluruh rongga-rongga di neraka. Sehingga tidak ada lagi hamba-Mu yang lain yang masuk ke situ. Dan kalau aku menyembahmu karena mengharapkan surga, berikanlah surga itu kepada hamba-Mu yang lain. Aku hanya menyembahmu karena cinta. Engkau saja cukup bagiku. Subhanallah. Jadi itu, tapi keberagaman yang seperti itu sukar diukur kan ya. Jadi dalam penelitian tidak bisa kita ukur. Ini bukan hanya bicara sukar diukur ya, tapi bagaimana kita mendidik seseorang agar ya mampu mencapai beragama karena cinta kepada Allah. Tentu ini dari pandangan saya secara awam saja gitu. Banyak orang beragama itu karena memang ayahnya agamanya apa gitu. Jadi karena keturunan gitu. Lalu disinilah intervensi orang tua. Orang tua mengatakan kalau kamu mau berhasil banyaklah berdoa. Kalau kamu mau bahagia banyaklah. Jadi selalu dihubungkan dengan imbalan-imbalan yang ada di lingkungannya pada awalnya gitu. Tapi terus harus ada kiat pendidikan bagaimana caranya membuat orang itu beragama karena cinta. Menurut Kang Jalal bagaimana itu kira-kira? Ya, betul. Jadi mungkin seringkali kita memperkenalkan Tuhan ya kepada anak-anak itu sebagai sosok sebagai sosok yang tukang memberi pahala dan atau mendatangkan siksa. Sosok Tuhan seperti itulah yang kita perkenalkan kepada anak-anak. Bahkan bukan saya kepada anak-anak, juga kepada orang dewasa. Awas ini dosa, kamu nanti masuk neraka. Gitu. Masuk neraka, masuk surga. Kita juga sebagai mubalik juga sering cerita tentang surga dan neraka saja. Jadi
kita tidak menghadirkan dia sebagai zat yang menyayangi kita, yang melindungi kita, yang tidak pernah yang cinta kepada kita, yang tidak pernah berkeinginan untuk menyengsarakan kita atau menyusahkan kita. Hadis-hadis yang kita dalam tanda petik pasarkan, ya, umumnya berkenaan dengan wajah agama yang tadi itu, yang imbalan demi imbalan, ya. Jarang misalnya ada hadis yang bunyinya begini, yang menurut saya itu bisa mengajarkan cinta. Itu hadis qudsi. Jadi artinya Tuhan lah yang bersabda, tapi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah itu bersabda begini, aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu kecuali ketika aku mau mencabut nyawa seorang mukmin yang takut mati, padahal aku tidak ingin menyusahkan dia. Jadi itu Tuhan itu belum pernah ragu melakukan sesuatu, kecuali ragunya untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak mau mati, karena tidak maunya Tuhan menyusahkan dia. Dia kan tidak mau mati, mestinya jangan diambil nyawanya. Gitu. Jadi itu hadis-hadis yang menurut saya sekarang harus kita pasarkan, ya. Apabila kita ingin menanamkan kecintaan. Contoh hadis yang lain itu. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, bagaimana perasaan kamu kalau kamu berada di padang pasir, bawa perbekalan kamu dan unta kamu, kemudian kamu beristirahat, kamu tidur. Ketika kamu bangun, unta dan perbekalan kamu itu hilang. Tentu kami cemas sekali, ya Rasulullah. Nah, ketika kamu cemas seperti itu, kamu lihat unta itu datang kembali kepada kamu dengan membawa perbekalan yang utuh. Lalu tentu kami gembira sekali, ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, Tuhan lebih gembira lagi melihat seorang hambanya yang sudah lama meninggalkan dia kembali kepadanya. Lebih gembira dari kegembiraan kamu melihat unta kamu yang hilang balik lagi kepadamu. Allahu Akbar. Itu menggambarkan Allah sebagai zat yang sangat mencintai kita. Saya kira bisa menumbuhkan perasaan cinta kita kepadanya. Mungkin cerita-cerita inilah yang harus banyak dididikkan kepada anak-anak, sehingga mereka itu cinta.